Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ilahi anta maqsudi ridhaka maqlubi 'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang baginda alam, yaitu Sayyidina wa Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad, yang mana telah mengiring kita dari jalan kebodohan menuju jalan kepandaian, yang mana telah menunjukkan kita dari jalan kesesatan menuju jalan keimanan. Seiring berkembangnya zaman, manusia terlalu memikirkan materi daripada urusan akhirat, di mana bahkan urusan akhirat pun dijadikan materi oleh mereka. Semisal ada tokoh ulama, tokoh agama yang memperjualbelikan agamanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di dalam hadis dikatakan, man qara'al Qur'ana falyas'alillah bihi sayaji aqwamu yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna bihin nas. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu hendaknya ia meminta kepada Allah melalui Al-Quran, karena sesungguhnya akan datang banyak kaum yang membaca Al-Quran lalu ia meminta-minta kepada manusia melalui Al-Quran. Jadi ia memperdaya Al-Quran, ia mempergunakan Al-Quran untuk kepentingan pribadi. Semisal dia mempergunakan ayat sodako untuk agar orang yang mendengarkannya tersebut sodako kepada kita. Misal ini contoh, cing sahajal anu sodako bakal diganti ku Gusti Allah 10 kali lipat. Nah, ente buka sabaraha duit? 5 juta misalkan. Lamun ente sodako ayeuna bakal jadi 50 juta. Alah ente ngomong 50 juta. Seakan-akan dia sendiri yang mampu untuk mengganti uang tersebut. Padahal dia menyebutkan nama Allah, berarti ya wallahu a'lam. Allah ketika Allah tidak mengganti uang tersebut di dunia, maka akan diganti di akhirat. Kumaha sok lamun diganti di akhirat? Kasih cicil jelema eta teh. Aduh cenah. Eta urang sodako 5 juta tapi ayeuna can digantian. Eta teh Allah korek atau kumaha? Eta jadi sudah ka Gusti Allah. Asulah aya cenah Gusti Allah mah. Urang cenah tetep digantian 50 juta tapi ayeuna henteu wae. Kan tutuna mah gitu. Jadi jangan mempergunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi. Jangan meminta-minta kepada manusia melalui Al-Quran, karena Al-Quran bukanlah tempat meminta kepada manusia. Lau ta'lamuna ma fil mas'alati ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu syai'an. Seandainya kalian mengetahui kehinaan yang terdapat di dalam hal meminta, maka tiada seorang pun yang berjalan menuju orang lain meminta sesuatu kepadanya. Jadi maksudnya nu ngarang menta-menta ka jelema teh hina. Nyaleungan lah misalkan jelema nu teu mampu mah. Ieu mah jelema anu mampu diundang ku masyarakat pakai mobil pakai naon masih menta-menta kene eta loba make ayat sedekah eta. Teu gelo mah eta teh. Ulah sampai gitu. Jadi engke di akhiratnya jelema anu menta-menta teh bakal digaringkeun. Si dagingna teh uhan nya satu langkul ngirim plingan gitu teh. Bayangkeun gua aranjeun urang hirup tapi ngan tulang unggul. Oh daging hijatan. Eta ku saking hina-hinanya jelema anu mamenta ka orang lain.
Al-ghina ya'sumima fi aidin nasi. Berkecukupan adalah tidak berharap apapun yang ada pada tangan orang lain. Jadi jangan mengharapkan apapun pada orang lain. Jangan mengharapkan dia memberi kepada kita. Jangan mengharapkan dia mencintai kita. Jangan mengharapkan apapun intinya. Jadi ketika kita terlalu berharap, maka kita akan ketika kita terlalu berharap dan harapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan berusul-usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan urang teh hayang kasih eta, ya, si eta teh kurang di deketan teh teu malik resep. Urang suweuzeun ku Allah. Allah kunaha atuh urang geus menta, urang geus diyasinkeun, geus disurat disupan, anggar teu beunang-beunang. Eta karena kita terlalu berharap kepada orang lain. Jadi berkecukupan adalah dia berharap apa yang ada pada tangan orang lain. Dan ketika kita berharap kepada orang lain, berarti kita belum berkecukupan di dalam hal tersebut. Kita mengharapkan orang lain untuk memberi sesuatu kepada kita, mengharapkan orang teh hayang diberi duit ku si eta, berarti orang teh kurang terhadap duit. Misalkan orang teh berharap bahwa si eta teh mere dahareun ka urang, berarti orang teh kurang di dalam hal dahareun. Karena belum berkecukupan ketika kita mengharapkan kepada orang lain. Nya sawajar-wajarna makhluk sosial oge nya teh gitu oke. Ya. Nah, jadi di dalam hal agama, di dalam hal Al-Quran itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Kalau tadi itu anu sedang ulah itu memperdaya umat Islam untuk kepentingan pribadi. Apa bodoh gitu teh. Bener eta nama. Tapi disalahgunakan filosofis yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sebabun nuzul yang terdapat di dalam Al-Quran ia salah gunakan untuk kepentingan dia pribadi. Jadi ia mempergunakan, memutar otaknya untuk memperdaya orang lain, melogiskan sesuatu yang tidak logis. Sedangkan kita harus menyadari bahwa logis di dalam argumentasi itu menyandang reputasi yang buruk. Jadi terkadang seseorang itu tertipu dengan perkecohan seni logis dan tidak logis. Jadi ketika kita mempergunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi, itu merupakan hal yang tidak baik. Alangkah baiknya kita mencari uang dengan hal yang halal. Emang etana mah halal, tapi kan caranya itu halal. Memperjualbelikan agama, misalkan orang mah ditambah baca Quran itu dibayar 1 juta misalkan, ditarik deh ya, diberes 100.000 misalkan di amplop, atuh nah ge 100.000, orang suara sakieu alusna sakieu melengkingna tapi kangikan kan dibayar 100.000, 1 juta, eta teh mana? Soalnya nanya eta teh ayat Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh meminta-minta melalui manusia, minta ke Allah. Nah, poin yang pertama, kita tidak boleh memperjualbelikan ayat Al-Quran. Poin yang kedua, kita jangan terlalu berharap kepada orang lain. Ketika kita terlalu berharap dan harapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka harapan tersebut akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Kita akan kecewa dengan sekecewa-kecewanya. Selesai sudah pidato saya kali ini. Seperti halnya aku dan dia yang selesai tanpa pernah memulai. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang lebih hanyalah perasaan aku kepada dia. Kita berpisah setelah berkisah. Kita bertemu lalu merindu. Berawal dari asing hingga tak dapat untuk berpaling. Berjumpa saling menyapa, berakhir saling mengukir. Siapa ikhlas untuk melepas, berat hati ditinggal pergi. Saya Diki Kahfi Jabar pamit undur diri, karena kalau maju dianya nggak peka. Hidup kesempatan.